Ini dia rekomendasi Ultraman buat yang mau ngikutin universe-nya Ultraman. Nggak usah bimbang, nggak usah bingung buat kalian yang mau ngikuti series Ultraman. Walaupun terkesan Ultraman punya series yang berkelanjutan soal universe-nya, tapi sebenarnya series-series Ultraman itu terpisah sendiri ceritanya. Kecuali di movie memang ada beberapa crossover atau ada beberapa teori yang mengambil dari series Ultraman sebelumnya. So, jadi ini adalah rekomendasi Ultraman buat yang mau ngikutin Ultraman. Rekomendasi pertama ada Ultraman Nexus. Ultraman Nexus ini kenapa aku rekomendasiin kepada kalian yang mau nonton Ultraman, karena series ini tuh unik banget dibanding Ultraman lainnya. Seri ini punya konsep yang lebih gelap dan serius dibanding Ultraman lainnya. Nyeritain tentang Kazuki Komon, anggota organisasi rahasia Night Rider yang bertugas melawan makhluk misterius bernama Space Beast. Di tengah tugasnya, dia bertemu dengan Ultraman Nexus, pahlawan yang punya sistem unik bernama Dynamis, yang dimana kekuatannya bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Sepanjang seri kita dikenalkan dengan beberapa Dynamis, diantaranya ada Tetsuya Shinya, lalu ada Jun Himea dan Ren Senju. Ultraman Nexus ngehadirin cerita yang fresh dan gak monoton buat series Ultraman, sangat-sangat beda dibanding series Ultraman lainnya. Ada beberapa poin menarik dari Ultraman Nexus ini yang mungkin aku bisa kasih rekomendasi buat kalian. Pertama, desain Ultraman Nexus itu keren banget ya. Lalu yang kedua, ceritanya sangat-sangat kompleks dan punya nuansa yang lebih serius. Dan yang terakhir, gimmick pergantian hostnya itu bikin seru banget. Yang kedua ada Ultraman Gaia. Kalau kalian suka dengan cerita bertema lingkungan dan filosofi, Ultraman Gaia ini cocok buat kalian. Nyeritain tentang Gamu Takayama, seorang ilmuwan jenius yang bergabung dengan organisasi XIG. Gamu dipilih oleh kekuatan bumi untuk menjadi Ultraman Gaia. Tetapi dia bukan satu-satunya Ultraman di sini. Ada juga Ultraman Agul yang diwakili oleh Hiroya Fujimiya. Berbeda dengan Gaia, Agul punya sudut pandang lebih pesimistis terhadap manusia. Dia percaya kalau umat manusia justru adalah penyebab utama kehancuran planet ini. Konflik antara Gaia versus Agul jadi salah satu daya tarik utama dalam seri ini. Sebelum akhirnya mereka harus bersatu menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Ultraman Gaia ini seru banget buat kalian yang belum nonton Ultraman, karena di sini konsep timnya itu berasa tim militer banget ya. Ada divisi-divisinya, ada divisi udara, divisi laut, divisi darat, anggota timnya banyak banget. Lalu juga kita dihadirkan dengan duel antara Ultraman Gaia dan Agul yang seru banget. Dan Ultraman Gaia adalah Ultraman dari bumi, itu benar-benar ciamik banget. Yang terakhir nih, ada yang baru tamat ya tahun 2024, yaitu dari series Ultraman Blazar. Ultraman Blazar merupakan seri yang dimana nuansa militeristiknya cukup kuat, yang dimana protagonis utama yaitu Gento Hiruma adalah seorang kapten dari tim militer bernama SCART, tim khusus yang menangani serangan kaiju di bumi. Gento diceritain tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari Ultraman Blazar, di mana Ultraman Blazar ini adalah sosok misterius dari luar angkasa. Uniknya, Ultraman Blazar ini tidak berbicara dengan kata-kata seperti Ultraman lain, tapi lebih banyak menggunakan bahasa tubuh dan suara yang unik. Karena diceritain Ultraman Blazar ini adalah Ultraman yang cukup wild ya, liar. Gento dan timnya harus mengungkap rahasia di balik Blazar dan bagaimana mereka menghadapi monster-monsternya. Ultraman Blazar ini memiliki beberapa poin menarik yang sangat-sangat seru buat ditonton. Pertama, tim SCART ya, aku rasa adalah tim dengan chemistry yang benar-benar luar biasa keren, solid juga. Walaupun cuma sedikit ya timnya, cuma beranggotakan 4-5, tapi chemistry-nya benar-benar berasa. Lalu desain Ultraman Blazar ini simple, gak ada form aneh-aneh, tapi bentuknya benar-benar keren. Dan Gento Hiroma ini sangat-sangat cocok menjadi Ultraman, di mana dia adalah seorang kapten. Mungkin apakah ini pertama kalinya di series Ultraman seorang kapten menjadi Ultraman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Lalu peralatan dan senjatanya di sini benar-benar keren banget, simple-simple aja ya, yang nggak terlalu gimana-gimana. Dan robot pendampingnya Earthgaron itu aku suka banget. Nah, itu dia 3 series Ultraman rekomendasi dari aku buat kalian yang pengen ngikutin universe-nya Ultraman. Kalau kalian nih para sepuh-sepuh Ultraman punya rekomendasi lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow semua sosial media Tokusatsu di Instagram, di TikTok, dan di YouTube serta Beastation.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.